Pemirsa, sebelum melanjutkan dialog hari ini, rekan Ahmad Murodi akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Dodi, silakan. Ya, baik Poppy dan juga pemirsa, langsung saja kita simak data angka kemiskinan. Ini kita ambil 4 tahun terakhir, data Maret 2020 yang terakhir karena memang September 2020 belum keluar datanya. Kalau kita perhatikan memang trennya terus menurun, jumlah dalam juta orang maupun juga dari persentasenya. Maret 2017 kita bisa lihat 27,77 juta orang penduduk miskin Indonesia, dan bahkan sebetulnya sejak Maret 2018 itu sudah 1 digit persentasenya begitu. Jadi tidak lagi 10, tapi kemudian sudah di bawah 10. Nah, memang Anda bisa lihat juga ada kenaikan ya di bulan Maret 2020, naik lagi, yang trennya turun kemudian naik jadi 26,42 juta orang, atau persentasenya juga naik meskipun ini belum melampaui 10% lagi, dan targetnya untuk 2021 adalah di range 9,2% sampai 9,7%. Lanjut, kemudian kita coba bedah angka kemiskinan di perkotaan dan juga di pedesaan, kurang lebih mirip dengan apa yang kita lihat barusan, di mana angkanya memang terus turun dari 13,2% ini di desa Maret 2018, tapi kemudian ada kenaikan lagi di bulan Maret 2020 angkanya dari September 2019. Tapi kalau diperhatikan sebetulnya angka kenaikan atau persentase kenaikannya di desa itu lebih sedikit dibandingkan di kota. Anda bisa lihat dari September 2019 sampai Maret 2020 tren kenaikannya hanya 0,22%, sementara di kota dari September 2019 sampai Maret 2020 itu kenaikannya 0,82%. Selanjutnya kita lihat ini adalah provinsi dengan kemiskinan tertinggi. Per Maret 2020 kita ambilkan 7 provinsi yang paling besar angka kemiskinannya. Papua paling tinggi yaitu 26,64%, kemudian disusul Papua Barat 21,37%, dan NTT 20,9%, dan Maluku 17,44%, Gorontalo 15,22%, Bengkulu 15,03%, dan kemudian Aceh 14,99%. Kita juga bisa lihat di sini fakta bahwa mayoritas dari provinsi-provinsi ini terletak di bagian timur dari Indonesia, terutama Papua Barat, Maluku, dan Papua. Itu memang waktu Indonesia bagian timur ya, sementara Gorontalo dan NTT itu tengah, sementara Aceh dan Bengkulu di barat. Selanjutnya kita lihat angka pengangguran. Nah, ini angka penganggurannya per Februari 2020 pemirsa 6,88 juta orang, sementara angka setengah penganggur itu lebih tinggi 8,34 juta orang. Selanjutnya trennya juga seperti ini, kita bisa lihat yang unik adalah fakta bahwa di setiap bulan Agustus itu angkanya selalu di atas 7 juta orang ya, jadi selalu naik di Agustus, tapi kemudian di Februari itu cenderung turun atau di bawah 7%, 6,87, kemudian 6,82 dan juga 6,88. Dari segi persentasenya sebetulnya Februari 2020 itu paling minim, hanya 4,99% saja sebetulnya, dan untuk target 2021 adalah 7,7% sampai 9,1%. Baik, kita coba lihat angka Gini rasio. Ya, ini tingkat ketimpangan pengeluaran. Trennya juga terus turun dari Maret 2016 0,397, kemudian terus turun sampai September 2019. Ada kenaikan tipis di Maret 2020 0,381, sementara untuk target 2021 itu range-nya 0,377 sampai 0,379. Kita bedah provinsi-provinsi dengan angka Gini rasio tertinggi. Per Maret 2020, daerah istimewa Yogyakarta paling tinggi 0,434, kemudian untuk yang kedua adalah Gorontalo 0,408, Jawa Barat 0,403, dilanjutkan oleh DKI Jakarta di peringkat keempat 0,399, dan Papua 0,392. Ya, baik Poppy, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Anda. Baik Dodi, terima kasih untuk informasinya. Kami lanjutkan dialog kami bersama Pak Andi dan juga Pak Wijayanto. Pak Andi, kalau dari penjelasan Pak Wijayanto tadi dan juga penjelasan Pak Andi, tampaknya memang persoalan ketimpangan ini tidak hanya membutuhkan solusi teknis begitu, tapi juga ada persoalan ideologis. Kemudian kalau kita lihat tadi basicnya adalah kepada kebijakan, implementasinya, dan juga dampaknya kepada sektor-sektor yang berpengaruh atau sektor real tadi, seperti yang Pak Presiden suka bilang bahwa kita harus terus meningkatkan sektor real di Indonesia. Apa program yang dilakukan oleh pemerintah atau Kemensos khususnya saat ini? Pak Andi. Ya, silakan. Oke, jadi kelihatan bahwa memang termasuk geografikal itu menentukan gitu loh ya. Nah, oke.
kembali ke apa yang disampaikan tadi Pak Wijayanto, saya sepaham betul bahwa memang konsep dalam penyelesaian kemiskinan itu seperti itu, bahwa pemberdayaan itu sangat penting gitu loh. Cuman memang karena jumlah orang miskin kita ini yang di bawah garis kemiskinan ini cukup tinggi, yang disebutkan tadi kedalaman dan keparahan itu, makanya memang ini harus bansosnya dulu. Nah, di samping itu kita ada program juga pemberdayaan. Jadi ada program, dan sekarang misalnya program PKH. Program PKH itu mereka menerima bansos, cash transfer, conditional cash transfer, tetapi setiap tahun itu ada yang graduasi. Ya, jadi ada yang graduasi dan diberikan apresiasi. Ya, Pak Menteri memberikan sertifikat bahwa mereka sudah bisa graduasi, dan apa yang disebutkan tadi Pak Wijayanto itu betul. Di dalam lagu Marsnya itu mereka ada lagu Mars itu disebutkan di dalamnya bahwa to help themselves, ya. Jadi mereka didorong supaya menolong dirinya sendiri. Kita ada program, istilahnya program KUBE, kelompok usaha bersama, diberikan pembinaan, kemudian diberikan modal, lalu supaya dia nanti bisa graduasi, artinya tidak menerima bansos lagi gitu loh. Jadi begitu dia graduasi tidak menerima bansos lagi. Nah, itu ada program. Cuma memang apa yang disebutkan Pak Wijayanto tadi, saya sepaham bahwa jumlahnya yang belum signifikan. Kita memberikan bantuan kepada 10 juta misalnya untuk program PKH, BPMT 20 juta, itu sedangkan pemberdayaan yang kita bisa berikan bantuan melalui APBN itu baru sekitar ratusan ribu. Gitu. Jadi memang ya timpang antara yang mau dientaskan dengan dana yang ada untuk pemberdayaan. Tetapi itu bukan hanya di Kementerian Sosial sebetulnya. Kalau program-program pemberdayaan ada di Kementerian Koperasi, UKM, ya itu juga ada. Kemudian swasta, perbankan itu juga memberikan bantuan-bantuan kredit mikro dan seterusnya. Itu kan semuanya dalam rangka pemberdayaan ekonomi yang kecil-kecil ini. Yang menarik tadi yang disebut Pak Wijayanto, yang harus juga memang kita dorong betul gerakan, bahwa kalau bisa inisiasi program ini tidak selalu dari pusat, tetapi betul-betul pemerintah daerah masing-masing itu juga menyiapkan sebanyak mungkin program-program pemberdayaan. Tapi sudah sepaham bahwa betul semua program kita ini selalu mengarah ke sana, bahwa bagaimana tidak hanya memberikan terus-menerus ikan, tetapi pancing juga kita siapkan agar mereka bisa mengail sendiri ikannya. Oke, baik. Saya ingin tanggapan Pak Wija. Pak Wija, kita ini kan selalu tergantung kepada bansos begitu. Kalau misalnya kita berkaca kepada negara-negara dengan indeks tertinggi, misalnya seperti Norwegia, Denmark, dan juga Jerman yang cukup survive untuk mengatasi hal ini begitu. Mungkin nggak kalau misalnya kita bisa seperti Jerman misalnya yang tidak hanya bergantung kepada bantuan sosial, karena kan biasanya kan rakyat ini kan harus punya apa ya, memang bantuan dari pemerintah seperti misalnya penghidupan yang layak, kemudian juga hak atas pekerjaan dan juga dana pensiun misalnya. Nah, ini apa input yang bisa diberikan untuk kedepannya sehingga rakyat ini juga tadi seperti yang Pak Andi bilang harus diberikan kailnya tapi tidak terus disuapi begitu. Ya, sebenarnya agak sulit ya membandingkan Indonesia dengan Jerman dan Norway. Ini dua hal yang sangat berbeda ya. Mereka negara advance, tax rasionya tinggi, kemudian pajak di Jerman itu lebih dari 50%. Kita di Indonesia mau nggak dipajakin lebih dari 50%? Return, dapat public transportasi yang bagus, sekolah gratis, dan lain sebagainya. Saya pikir pasti kita tidak mau. Ya. Mungkin pendekatan yang kita lakukan mengaca saja kepada negara-negara lain seperti Vietnam, kemudian Brasil, yang setara dengan kita. Contoh-contoh sukses perlu di-capture. Nah, saya tertarik untuk meng-capture contoh sukses Brasil, walaupun program ini akhirnya diakhiri karena ada korupsi masif di situ, gitu ya. Bolsa Familia, Pak Andi. Jadi di sini menarik, Pak. Ada bantuan tunai langsung, tapi ini dikaitkan dengan persyaratan. Anaknya harus datang sekolah. Anaknya nilainya harus sekian. Di sekolah itu juga ada program susu untuk masyarakat sekolah miskin. Jadi beberapa program yang terintegrasi itu mestinya perlu dijahit di Indonesia. Karena sebenarnya resources-nya sudah ada, sudah dialokasikan. Tinggal kreativitas Pak Andi ini untuk menjahit itu menjadi program yang terintegrasi. Anda dapat bantuan langsung tunai, tapi ada precondition. Kalau punya sekolah harus. Ya, itu yang program PKH itu, Pak. Ya, nilainya harus sekian. Dan di sekolah
harus dikasih tambahan, misalnya makanan bergizi dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini menurut saya menarik untuk kita coba. Tidak perlu mengajak kepada Jerman, kepada Norwegia, tapi yang setara dengan kita, tapi cukup sukses. Kalau kita dipaksa untuk belajar dari Jerman dan dari Norway, apa sih sebenarnya yang bisa kita pelajari? Yang bisa kita pelajari adalah, yang pertama adalah fokus kepada human capital. Jadi program-program pendidikan di sana kuat sekali gitu ya. Kemudian kualitas anak sejak masih lahir itu sudah dijaga gitu ya. Kalau Mbak Poppy pernah tinggal di luar negeri pasti mendapat susu gratis, ini dan lain sebagainya. Nah ini saya pikir perlu didorong Pak Andi. Jadi program pengentasan stunting itu perlu difokuskan karena ini adalah program yang mempunyai IRR tertinggi kalau kita berbicara masalah hasil dan investasi. Jadi dari mulai masih di dalam kandungan sampai kira-kira 2 tahun atau 1,5 tahun saja. 1.000 hari. Ya, apapun yang diinvestkan di situ, itu dampaknya akan seumur hidup dan ini IRR-nya paling tinggi. Sebagai gambaran begini, stunting di Indonesia cukup tinggi. Alhamdulillah sekarang sudah turun. Dulu sempat selevel dengan Sub-Sahara Afrika ya, dekat-dekat 40%. Sekarang sudah di bawah 30% ya Pak ya. Alhamdulillah. Tetapi mereka yang stunting itu seketika dewasa, pertama mereka tidak akan produktif secara ekonomi. Yang kedua, mereka akan rentan terhadap penyakit-penyakit degeneratif. Jadi ketika kita memutuskan untuk memberikan jaminan sosial kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, ini akan menjadi kos yang luar biasa di kemudian hari. Belum lagi tadi, mereka tidak akan bisa ditransform menjadi orang-orang yang produktif dan inovatif. Jadi intervensi di awal itu paling murah dan menurut saya harus dilakukan. Ya. Mereka yang sudah terlanjur stunting dan masuk di dunia kerja, ya kita bantu dengan upaya memperbaiki skill. Baik. Tapi supply tenaga kerja dari yang masih bayi itu harus diperbaiki. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya akan minta tanggapan Pak Andi soal ini. Apakah itu mungkin dilakukan di Indonesia? Ya. Semoga saja bisa optimisme itu dibangun oleh pemerintah. Usai jeda.